datang dengan rindu di dalam dada. Mertopawiro bersatu lagi dalam doa dan maaf yang tulus. Bersatu kita eratkan jiwa, Tramandut selalu terjaga. Dada, darah yang satu, hati yang sama. Mertopawiro, keluarga abadi. Walau jarang bertatap mata, ikatan kita takkan terpisah. Dari Yogyakarta hingga Surabaya, satu tujuan kembali ke Mendut. Halal bihalal kita rayakan, salah dan hilaf saling leburkan. Dengan canda dan pelukan hangat, semangat kekal kita pertahankan. Bersatu kita eratkan jiwa, Tramandut selalu terjaga. Ini ayam bakar. Ayam bakar. Ini ayam rica-rica. Ini apa ini? Ini sawi. Sawi apa? Ini Caca ini apa ini daging semur. Ini tongseng daging sapi, gurame asam manis. Ini ikan goreng mangut ya. Kotrok, bakmi goreng. Luban lotek apa ini? Luban. Masih kurang buah mas mangga, melon, sopnya belum. Oh, itu Gue ternyata ada esnya itu asinannya. Ini asinan. asinan, masya Allah, barokah. Tentean. Saya pikir itu, dan saya Asinan enak. menjadi pembawa acara merupakan penyelenggaraan semacam ini. Monggo generasi muda dapat memulai sinau dari sekarang. Es krim, durian, es krim, strawberry. Wah, bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati, bahkan sangat dihormati, selaku sesepuh, bini sepuh ikatan keluarga Martopawiro, Mas Haji Iswah Yudi. Yang saya hormati, saya kalau menyebut satu persatu agak kesulitan. Jadi saudara-saudara dari yang pertama keluarga keluarga Sukarni, ya, dari Temon dan lain-lain. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa menyebut satu persatu. Yang kedua dari keluarga Sukarno, mulai dari keluarganya Mas Dari, keluarganya Mbak Ning, dan seterusnya. Saya tidak sebut satu persatu. Selanjutnya keluarga Pak Suparjo yang ada di sini. Alhamdulillah, ini yang selaku tuan rumah. Berikutnya keluarga Sutiono, keluarga Sutiono. Tidak ada yang rapuh, tapi tidak mengapa. Intinya kebersamaan ini mari kita awali dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita dapat bermuajah, dapat bertemu pandang, bertemu kegiatan, bertemu segala macam aktivitas sehari-hari yang kali ini terkumpul di Omah Opas. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ini supaya agak konstan, biasanya
pakai wireless itu memang kurang bagus. Kita bersyukur sekali lagi kita bersama-sama di tempat ini dengan niat ikhlas ya. Alhamdulillah, ikhlas. Alhamdulillah. Kita semua adalah keluarga besar. Ya, keluarga besar. Namanya keluarga itu kulo wargo. Jadi warga itu harus ada 3 macam persyaratan. Rumongso handang beni, melu hangrung kebi, mulat sariro hangrosowani. Artinya kita merasa bahwa keluarga ini adalah keluarga kita dimanapun kita berada. Syukur kalau bisa ketemu seperti ini secara rutin. Tapi seandainya pun tidak, paling tidak ingatan kita tertuju ke sana. Meluha ngurung kebi. Yang kedua, mulat sariro hangrosowani, itu yang ketiga. Kita selalu bertanya kepada diri kita agar selanjutnya dari hari ke hari kita tingkatkan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Dari kesempatan seperti itu sekali lagi untuk memacu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya tentu sholawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, dengan harapan kita mendapatkan syafaat di dunia wa dunya wal akhirah. Selanjutnya mungkin selamat datang. Kita bersenang-senang, acaranya santai, namun ada ungkapan dari batin dan nurani saya. Saya tadi sudah bilang jane sing layak untuk bisa ditampilkan adalah mungkin generasi ketiga. Kalau kita generasi keberapa? Iya. Ketiga mungkin keempat atau kelima yang bisa selanjutnya ini untuk dipikirkan untuk bisa tampil pada berbagai acara, termasuk terutama untuk menjadi latihan. Jadi yang pertama di lingkungan keluarga. Penyanyi-penyanyi kayak biasanya kalau menjadi tenar itu awal-awalnya ya lingkup kecil dulu nih mas, ini mas mas putranya Pak Oko itu mas Bimo, ya mas Bimo. Mungkin tahun depan ketemuan yang akan datang bisa tampil. Ya, gantiin bapaknya. Diajarin sama bapaknya. Ya. Jadi harus tampil pinter. apa saja yang penting. Gue pengacara. Namanya aku pengen. Banyak acara. Iya, Oh banyak acara nih, saya nggak usah banyak bicara. Pengacara Akan saya langsungkan. Ini kita punya tujuan ya hari ini sesuai dengan yang sudah dicanangkan. Yang pertama mempererat tali silaturahmi, hubungan kekerabatan di antara kita. Nek orang ini orang kenal, nek orang kenal rasaya itu pasti. Apalagi wong kenal saja tidak, ketemu di jalan sama-sama satu kursi mungkin di dalam kereta atau di dalam pesawat bisa nggak saling nyapa. Ini kalau kita tidak kenal. Oleh karenanya mari kita tingkatkan tali silaturahmi di antara kita agar antar generasi, Pak Lek, Bule, anak, cucu, cicit dan seterusnya nanti bisa saling tahu dan bisa saling kenal. Amin. Yang berikutnya berbagi cerita dan kebahagiaan. Jadi di sini nanti memang ada wahana, ya, wahana untuk berbagi, termasuk ini meja-meja yang diduduki oleh semuanya di sini. Alangkah baiknya kalau kemudian ada yang keluarga mewakili yang lain untuk mendatangi satu sama lain. Saya tidak tahu nanti ada acara salam-salaman. Nah, saat salam-salaman juga bisa berbagi cerita. Yang sukses bisa mungkin mengajak, saya memerlukan ini itu, diajak dari terutama ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi yang pertama-tama kita diwajibkan, diharuskan untuk yang pertama itu mengajak, mengentaskan
dari neraka itu adalah yang pertama adalah saudara. Karenanya dengan tali silaturahmi, berbagi cerita, akhirnya kita akan dapat mengisi untuk bekal kehidupan ke depan. Yang ketiga, merencanakan masa depan bersama, tentang mungkin paling tidak acara semacam ini. Bang, nanti kalau yang sudah sepuh-sepuh kemudian digantikan, khawatirnya apalagi dunia IT sekarang ini, kebanyakan anak-anak kita termasuk yang agak tua juga mungkin itu HP yang menjadi pusat perhatian. Bangun tidur buka HP, mau tidur buka HP. Pergi kemanapun yang kita bawa HP. Bahkan di pusat pertemuan dengan keluarga pun yang dilihat HP. Nah itu, supaya tidak demikian, maka monggo kita penuh perhatian dengan mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Jadi supaya kita merasa rugi kalau kita tidak bisa sowan, tidak bisa datang, tidak bisa tahu. Ini jadi pusat perhatian itu ada di sini. Sebelum kita lanjut ke acara ini, mari kita buka pertemuan ini dengan kita baca Ummul Kitab. Kita baca untuk membuka acara ini dengan harapan semoga berjalan lancar. Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya barokah setiap kita makan diawali tadi dengan nawaitu Bismillahirrahmanirrahim paling tidak. Paling tidak Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu lebih lengkap. Tapi bismillah doang pun enggak masalah. Kesamaan hari ini. Ini pesanan dari inisiator. Silakan ramaikan dengan canda dan tawa. Jadi boleh bercanda, boleh tertawa, ya. Tentu jangan sampai berlebih-lebihan. Sebab tawa dan canda yang berlebih-lebihan
kebaikan nanti akan berakibat merugikan orang lain. Allah di dalam Al-Quran melarang, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu semuanya berjalan di atas bumi dengan maroha. Maroha itu dengan congkak, sombong, ya, melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan orang lain. Jadi sesuatu yang kita lakukan, ucapkan, omongkan atau apapun harus kita perhitungkan manfaatnya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melakukan yang maroha, tentu di sana tidak ada akibatnya, ya, tidak ada. Tapi paling tidak nek wis dikon rangono terus melakukan, ya ketaatannya layak dipertanyakan. Saya rasa itu. Jadi monggo kita sama-sama boleh rame-rame, tapi harus memperhitungkan segala sesuatu demi kepentingan kemanfaatan. Semoga acara ini menjadi awal dari rezeki dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Amin. Acara berikutnya adalah hikmah sawalan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu melimpahnya kenikmatan yang kita bisa rasakan pada siang pagi hari ini, sehingga kita keluarga ikatan keluarga ikan Marto Pawiro bisa berkumpul di sini, sekalipun kelihatannya untuk kesempatan pertemuan kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun yang lalu. Namun demikian tidak mengurangi hikmahnya, karena pada hakikatnya kita hanya ingin menjadikan keluarga Marto Pawiro ini bisa berkumpul kembali sebagaimana yang telah kita tanamkan pada waktu-waktu yang lalu adalah dalam rangka mengumpulkan belum pisah. Karena selama ini kita belum pernah berkumpul secara lengkap, namun demikian kita telah berusaha mewujudkan untuk bisa terwujudnya ikatan keluarga Marto Pawiro, yaitu dengan telah kami bikinkan artinya satu monumen dari keluarga Marto Pawiro. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa tempat ini adalah merupakan cikal bakal keluarga Marto Pawiro yang masih bisa kita nikmati bersama. Dan ini kita wujudkan dalam bentuk monumen guna berkumpulnya keluarga besar Terah Marto Pawiro, artinya keturunan-keturunannya. Untuk ini saya selaku prakarsa usaha ini, kemudian saya telah berusaha juga mencoba menyusun suatu catatan tentang keluarga Marto Pawiro dengan ketentuan setiap orang nanti memiliki nomor induk, artinya nomornya masing-masing. Jadi itu akan menunjukkan bahwa nomor itu akan menunjukkan dari keturunan siapa, anaknya siapa, kemudian anaknya siapa lagi, anaknya siapa lagi. Ini mungkin banyak yang masih belum tahu atau belum paham betul. Kalau saya sendiri yang mempunyai inspirasi itu aja kadang-kadang bingung, apalagi yang menerima pemahaman ini. Jadi ini saya sudah bikin catatan
yang kesekian kali yang juga belum sempurna. Tapi nanti dengan harapan bahwa keluarga Pawiro itu akan nanti tercatat semuanya di dalam buku ini sudah sampai berapa. Kemudian nanti kalau kita ngadakan kumpul-kumpul begini, yang hadir berapa orang, jumlahnya berapa orang, berapa persen, dan sebagainya. Maksudnya supaya kita itu mengetahui sejarah hidup kita itu dari mana asalnya. Nah, ini tempat ini adalah cikal bakal Marto Pawiro yang masih bisa kita wujudkan untuk sebagai kenangan bersama. Dan untuk itu mengingat bahwa keluarga Tramarto Pawiro itu macam-macam, baik mata pencariannya, kehidupannya, agamanya, mungkin kepercayaannya, mungkin partainya, dan lain-lain. Di dalam hal ini kita akan mempunyai grup WA. Nah, di dalam grup WA itu supaya kalau kita memposting sesuatu itu sebaiknya kalau bisa jangan sampai menjadikan sesuatu yang kurang positif. Saya kira ini penting. Dan kejadian terakhir ada kejadian yang kurang ada ya menjadi pengalaman kita. Namun demikian itu bukan berarti jelek ya. Jadi karena perbedaan itu adalah rahmat, kita harus bisa mencari hikmahnya. Jangan mencari nilai-nilai perbedaannya, tetapi di situ pasti ada hikmahnya. Gitu. Jadi untuk menjadikan kesatuan kita lebih solid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kemudian dan saudara-saudara, adik-adik, cucu-cucu, anak-anak sekalian, kita di dalam usaha menyelenggarakan acara Tramarto Pawiro ini, kita usahakan kita melepaskan sifat ego kita. Jadi sifat egoisme itu kepentingan pribadi kita. Jadi mari kita di sini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita untuk menjalin silaturahmi supaya keluarga Ikat Marto Pawiro ini bisa terwujud dengan baik, sekalipun ini nanti tentunya ada batasnya. Dalam arti kalau turunannya itu sudah turunan sampai kita sekarang ya seperti saya dari Tramarto Pawiro ini adalah sudah cucu ini. Yang anak sudah habis, anak Marto Pawiro sudah habis. Tinggal cucu saja ini sudah mulai berkurang terus karena umurnya juga sudah tua, jadi mulai sebagai usia. Saya sendiri sudah mencapai 79 tahun. Tahun depan 80. Saya 79 tahun. Kemudian kalau dari cucu secara umur, saya sekarang yang tertua. Tetapi secara abu keturunan itu sekarang Mbak Ning Kastianingsih itu yang tertua. Tapi dari mantu masih ada Mbak Tini. Mbak Tini itu yang tertua. Iya, itu dari mantu, tapi bukan darah Marto Pawiro, tapi mantu dari turunan Marto Pawiro. Sekarang Mbak Tini yang, jadi Mbak Tini itu sekarang sesepuh kita. Ya, Mbak Tini sesepuh kita. Alhamdulillah masih bisa kita bertemu di sini. Ya. Jadi dari sisi kita itu ketahui bersama bahwa Bapak Marto Pawiro, Bapak Ibu Marto Pawiro ini mempunyai putra 4. Saya ingatkan lagi, 1 Soekarni, kedua Soekarno, ketiga Sudiono, keempat Sumarjo. Nah dengan ini nama-nama dari anak Marto Pawiro ini
kita di dalam memberikan kode nomor urut untuk membuat nomornya sendiri-sendiri, sebetulnya bisa setiap orang itu menentukan, artinya menulis nomornya sendiri-sendiri. Saya ingatkan lagi, Sukarni kodenya awalnya A, huruf A. Huruf A itu artinya turunan dari Sukarni. Huruf B turunan dari Soekarno. Huruf C turunan dari Sutyono. Huruf D turunan dari Suparjo. Jadi misalnya D1 itu artinya anak Suparjo nomor 1. A2 anak Sukarni nomor 2. Siapa misalnya? Nanti punya anak lagi, nomor berikutnya anak keberapa, tulis saja angkanya. Nah di sini saya sudah mencoba membuat catatan, gitu. Catatan tapi belum lengkap karena datanya yang masuk masih terbatas. Namun demikian secara perlahan ini akan kita lengkapi sampai nanti akan jadi secara keseluruhan. Nanti akan tercatat betul-betul sampai kepada yang artinya memang keturunan Marmopero akan tercatat. Insya Allah mungkin tahun depan sudah kita bisa umumkan, kita bisa jadikan tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuha hadirun arsyadani iya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Mohon izin pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, tentu kalau memberikan hikmah sawalan seperti kalau bahasa Jawanya nguyai segoro, karena yang lebih sepuh, yang selayaknya, yang masih kami ikuti petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya. Namun demikian karena memang ditugaskan bismillah, diniati sambung silaturahim, bukan kemudian untuk menggurui. Untuk hikmah ini perkenankan saya tidak lebih dari 7 menit biar supaya tidak terkesan menggurui. Saya hanya ingin mengingatkan diri saya sendiri karena saya pernah belajar dan mendengarkan sebuah kata Arab dari ahli hikmah yang kurang lebih seperti ini. Waladatka ummaka ya bena Adam bakiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura. Terjemahannya kurang lebih sebagaimana berikut. Waladatka ummaka ya bena Adam bakiyan, wahai anak Adam, kamu dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, tidak bisa dipungkiri, kita semua yang hadir di sini tidak ada seorang pun yang lahir dari rahim ibu kita dalam kondisi tertawa. Semuanya menangis. Kalau tertawa malah yang bidannya atau yang lain akan lari karena menakutkan. Wa nasu haulaka dhahikan masrura. Sebaliknya,
yang menunggui kelahiran justru tersenyum riang gembira. Alhamdulillah lahir putuku, alhamdulillah lahir anakku. Ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna haulaka dhahikan masrura. Oleh karena itu, kita yang dilahirkan dari rahim ibu kita masing-masing dalam kondisi menangis, hendaknya kita selalu berbuat terbaik. Kelak ketika kita wafat, orang lain akan menangisi kepergian kita, sedangkan kita tersenyum bahagia dalam wafat kita. Sakit dimengertosi? Alhamdulillah, tugas saya sudah purna. Alhamdulillah, semoga kita bisa ambil hikmah walaupun hanya sedikit ini, sehingga kesan menggurui tidak ada, karena saya hanya menasihati diri sendiri. Harapannya semua yang hadir dengan ikhtiar masing-masing, termasuk apa yang kita lakukan hari ini, bagian dari mempersiapkan diri kita kelak ketika wafat, kita dalam kondisi tersenyum, orang lain akan meratapi atau istilahnya sedih dengan segala kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, sehingga akhirnya insya Allah khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa masumiyal insanu insanan illa limisyani, wa masumiyal qalbu qalban illa litaqallubi, wa masumiyal malu malan illa limuyulin nisa'ali ilaihi. Akhirul kalam. Apa langsung doa? Langsung doa. Dengan doa itu sudah 7 menit. Masih kurang nyimaknya. Oke, matur nuwun, nanti insyaallah saat lain waktu nih. Supaya kesan nanti silaturahim, saling ngobrol itu lebih banyak daripada hanya mendengarkan satu orang. Lebih baik mendengarkan banyak pengalaman dari yang lainnya. Nggih, mohon izin sekali lagi memimpin doa. Monggo kita tundukkan dulu hati kita kosongkan dulu pikiran-pikiran negatif yang lain. Kita bermunajat memohon kepada Allah. Nanti saya pandu dengan doa, mohon berkenan untuk diamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi syahratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu ya Allah bermuhasabah, bermunajat kepadamu, berkumpul dalam acara silaturahim sawalan terah keluarga Martopawiro pada pagi hari ini. Ya Allah, kami hadir atas izin-Mu, kami hadir dengan penuh niatan yang baik sambung silaturahim, tentu atas izin dan karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menyadari kami adalah hamba yang banyak mendolimi diri sendiri. Kalau tidak Engkau ampuni dan tidak Engkau berikan rahman, maka kami termasuk orang-orang yang menyesal. Ya Allah yang Maha Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa keluarga besar Terah Martopawiro ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala kekhilafan dan dosa-dosa simbah kami ya Allah. Amin. Tempatkanlah beliau-beliau di tempat yang mulia ya Allah. Amin. Dan jadikanlah kami keluarga yang bisa meneruskan segala cita-cita dan perjuangan beliau. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Maha Rahim,
Berilah kami keberkahan dari apa yang kami lakukan pada hari ini ya Allah. Amin. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, tuntunlah kami kepada jalan